Di surga itu fi syughulin fakihun, mereka sibuk bersama dengan istri mereka, mereka sibuk dengan pasangan mereka, mereka sibuk di atas dipan-dipan mereka. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un, mereka sibuk menikmati dan 70 daripada bidadari yang diciptakan Allah secara serta-merta. Bicara tentang bidadari, ikhwani fillah azanillahu iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesibukan penghuni surga. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum 'alal ara'iki fil dhilali 'alal ara'iki muttaqi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un, dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, lanjut. Nggak apa-apa katanya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu iyyakum, para ikhwani yang sudah dewasa dan para akhwat yang sudah dewasa. Yang belum dewasa jangan terlalu serius. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka, agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin." Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa, tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa,
langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Wa ja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Allah musta'an. Berhenti deh, berhenti. Selesai. Aduh, gimana ya? Anda juga nggak enak ya. Besok pengajian bapak-bapak saja baru saya jelaskan secara terperinci. Dilanjutkan. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang indahnya bidadari tersebut dalam banyak ayat. Di antaranya Allah mengatakan apa? Qasiratut tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Sungguhnya para bidadari tersebut mereka menundukkan pandangan. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka menundukkan pandangan mereka. Mereka tidak melihat kecuali suami mereka. Allah ciptakan bidadari-bidadari ini hanya untuk suaminya. Antum bayangkan, ada seorang wanita yang tidak pernah kenal lelaki kecuali antum. Dia tidak tahu namanya lelaki kecuali si fulan ini adalah lelaki. Antum itulah yang paling top, yang paling ganteng, padahal antum hitam, pesek, pendek. Tapi itulah lelaki yang dia tahu, itu yang paling top menurut mata dia. Dia tidak pernah lihat lelaki lain, tidak sempat untuk membandingkan dengan lelaki lain. Para bidadari demikian, qasiratut tarf, pandangannya hanya tertuju pada antum. Konsentrasinya bagaimana bisa memuaskan antum. Allah mengatakan lam yatumithunna insun qablahum wala jan, sama sekali tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun, dan jin pun tidak pernah sentuh dia. Bagaimana posisi nafsu seperti halnya nafsu yang ada di dunia? Apakah ada keinginan suami menggauli istri atau bidadarinya di surga? Tentu saja ada, tidak usah khawatir. Padahal bahasanya nanti bab akan datang itu ya. Sudah buru-buru. Gampang, cari medan jihad, perang, mati syahid, langsung dapat. Jadi ada insya Allah itu keinginan, ada nafsu, ada dijelaskan panjang lebar. Bahkan banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu. Dan setiap istri di surga, dari di bidadari atau istri di dunia, setiap habis digauli kembali perawan lagi. Setiap saat. Itu kan, seperti itulah yang terjadi, kuasa Allah. Tidak usah terlalu banyak bujang di sini. Kalau banyak dijelasin, nanti mengkhayal yang tidak-tidak. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami, perempuan kalau dia sudah cinta satu-satu itulah sampai mati. Kalau ada perempuan cintanya berbagi 2, itu perempuan error. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki itu dia bisa membagi cintanya kepada unlimited edition. Tapi Allah mengharamkan lebih. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tapi ayat itu jangan dipotong. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau tak sanggup bersikap adil, fa wahidah, satu saja cukup. Kalau cukup satu cukup. Tapi ada laki-laki yang tak cukup 1. Kenapa? 300 tenaga kuda. Nah ini solusinya poligami. Jadi nikmat surga itu bukan cuman perempuan, bukan cuman sungai mengalir. Nikmat terindah adalah wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah bercahaya
إلى ربها ناظرة. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu isi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengarkan, menyaksikan cuplikan video di awal tadi. Itu ada beberapa ustadz yang menyampaikan, memberitahukan, mengabarkan, memperdengarkan bagaimana keadaan surga, saudaraku ya. Bagaimana orang yang hidup di surga nantinya. Laki-laki mendapatkan ini, sekian ini, luar biasa saudaraku. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, perempuan dapat apa di sana saudara? Ketika saya mendengar apa yang mereka sampaikan saudaraku, apa yang disampaikan oleh para penceramah tadi, kok saya jadi malu yang mendengar ya. Nah, apakah ada di antara mereka yang malu juga ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh para penceramah, atau mereka menikmati apa yang disampaikan itu? Yang jelas, yang sangat menikmati itu adalah kaum bapak-bapak. Kaum laki-laki sangat menikmati bagaimana keadaan perempuan. Bagaimana dengan ibu-ibu? Apakah ibu-ibu juga menikmati saudara apa yang mereka dengar, apa yang disampaikan oleh para ustadz, oleh penceramah mereka? Hanya ibu-ibu yang tahu ya, kita tidak tahu saudaraku. Bapak Ibu, saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam Injil Matius 22 ayat 29. Jawab Yesua HaMasiah. Yesua menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Keadaan kita di surga nantinya Bapak Ibu, kata kitab suci, tidak kawin dan dikawinkan. Hidup seperti malaikat di surga. Tidak ada lagi nafsu saudaraku ya, tidak ada lagi nafsu. Berbeda dengan hidup di dunia ini yang penuh dengan nafsu. Di dunia ini saja kita disuruh kekang hawa nafsu, disuruh lawan hawa nafsu. Tapi di sana nantinya kita akan mendapatkan sekian aduh, malu saya ngomongnya. Malu saya saudaraku. Tapi mereka biasa saja ketika bicara ya. Apa tidak malu didengar oleh ibu-ibu ya, didengar oleh anak-anak. Mereka sangat menikmati apa yang mereka sampaikan saudara ya. Di dalam Injil Markus 12 ayat 25 dikatakan, sebab ketika mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin ataupun dikawinkan, tetapi mereka seperti para malaikat di surga. Karena apabila mereka itu bangkit kelak dari antara orang mati, tiadalah mereka itu kawin atau dikawinkan, melainkan keadaan mereka itu seperti malaikat yang di surga. Bukan seperti keadaan orang-orang yang ada di diskotik. Ada pesta ini, ada pesta itu, ada huru-hara di sana ya. Tidak saudaraku. Nah, tapi kita bersyukur saudara, kita mengenal mana yang benar menurut Tuhan. Ya, sesuai dengan tertulis dalam kitab suci. Nah, Bapak Ibu, apa yang saudara dapatkan dari para penceramah itu sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Shalom, salam sehat, sukacita selalu, dan tidak pernah lupa salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesua HaMasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.